Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga, channel dimana kita siap mengawal teman-teman untuk bergabung menjadi keluarga besar Mahkamah Agung. Oke, kali ini kita ngejawab ya pertanyaan dari @uznul fatarik 55555. Ini bahasa Thailand nih, hahaha. Bang, nilai SKD ku 397, ya, 397. Kira-kira lulus nggak ya, Bang? Nah, ke tahap SKB. Oke, nanti akan aku jelaskan. Sebelum aku jelaskan, promo dikit ya, Kak. Oke, ini ada 500 video latihan soal dan pembahasan plus banyak bonus lainnya ya. Buat kalian yang persiapan untuk bisa lulus di tes SKB, aku saranin sih buat gabung walaupun ada biayanya ya. Setidaknya ini bisa jadi gambaran teman-teman lah untuk bisa menghadapi tahapan SKB dengan semaksimal mungkin. Oke guys, cuman 99.000. Oke, kita ke pertanyaan, ngejawab pertanyaan dari Bang Uznul. Ya, jadi gini, misalkan tadi 397 ya, 397. Nah, oke, misalkan ini ya, jadi yang bisa lanjut ke SKB itu kalau aku totalin dari semua formasi ya 9664 95 102 berarti ada 5007. 5007 orang yang bisa ke tahap berikutnya. Nah, misalkan aku jelaskan kasus dulu ya. Misalkan ada 5007 orang peringkat ini yang lolos ke tahap berikutnya itu ada sekitar 5007 orang ya. Nah, nilai pas rekap ya. Kalian kan ada grup yang rekapan ya, rekapan nilai-nilai dari tilok masing-masing tuh. Misalkan peringkat ke 5007 itu adalah 400, anggap aja. Nah, otomatis yang 397 ini tereliminasi ya Bang, nggak bisa lanjut SKB. Nah, eliminasi. Nah, jawabannya enggak. Kok bisa Bang? Karena kalian itu di ranking nanti sesuai dengan penetapan dan formasi. Nah, jadi kalian sesuai penetapan dan formasi. Misalkan aku ambil contoh ya, 5007 orang ini ternyata 5000 orang yang dapat nilai 400 ini, nah, gitu ya. Itu adalah formasi lulusan terbaik. Misalkan lulusan APP, lulusan terbaik sini ya, yang ini ya. APP lulusan terbaik ya. Nah, otomatis yang diterima dari 5000 yang dapat 400 ini cuma 495 orang. Peringkat tertinggi. Nah, ya. Kalau 495 orang berarti kan sisanya 7 orang ya. Nah, 7 orang ini ternyata dia APP umum. Nah, otomatis di APP umum yang paling tinggi nilainya adalah 400. Nah, kalau 397 kira-kira masuk gak ke dalam 4326 ini? Masuk. Maka dia berhak untuk lolos ke tahapan selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti nilai kalian itu enggak, misalkan ada 400 orang yang dapat nilai 5007 orang ini ya. Ini enggak semuanya yang dapat nilai 400 itu bakal lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi yang bakal tahap selanjutnya itu 3 kali formasi. Misalkan contoh nih, Pranata Peradilan ya, Pranata Peradilan ya. Nah, jadi Pranata Peradilan ini ada 10 orang, misalkan 10 orang nilainya 500. Wah, gitu ya. 10 tahun 500 ya. Nah, di Pranata Peradilan Umum yang paling tinggi, nah nilainya itu cuma 400. Nah, ya, yang paling tinggi ini. Nah, di sini yang urutan ke-10 ya, yang urutan ke-10 ini dia nggak lanjut SKB. Tidak lanjut SKB. Kenapa? Walaupun nilainya 500, lulus passing grade, dia juga di lulus passing grade nilainya tinggi, akan tetapi yang dicari kan cuma 9 orang ya. Otomatis yang 10 ini gagal masuk. Nah, gitu ya, gagal masuk. Nah, sedangkan nilai yang di Pranata Peradilan Umum ini yang paling tinggi 400 kan jauh nih. 500 sama 400 jauh kan. Nah, tapi dia tetap bisa apa? Tetap bisa masuk. Karena kenapa? Karena ini beda saingan. Ibaratkan jalan, ini beda jalan.
ini beda jalan. Nah, gitu ya. Berharaplah teman-teman yang misalkan, Bang, nilai saya 361, Bang. Saya formasi umum. Nah, kira-kira bisa masuk nggak? Atau nyata tereliminasi gitu ya. Kalau aku jawab, belum tentu kalian gugur. Gitu. Cuman buat masuk tuh peluangnya kecil. Tapi kalian ini belum tentu gugur. Kenapa belum tentu gugur? Berharap aja ternyata yang masuk ke tahap yang nilainya di atas 361 ya, gitu ya. Yang nilainya di atas 361 itu formasi lain ya, formasi lain. Jadi kan kalian bisa masuk ke 4320. Jadi gitu ya. Simpelnya misalkan ada yang ngerekap 5007 nilai tertinggi ya, 5007 nilai tertinggi, itu jangan langsung dipercaya. Kenapa? Karena itu berbeda-beda formasi. Formasinya ada yang lulusan terbaik, ada yang umum, ada yang APP lulusan terbaik disabilitas. Jadi kalau kalian lihat dari panloknya aja, nah itu nggak bisa memastikan kalian tuh bakal lolos apa enggak gitu ya. Jadi berharaplah kalian yang nilainya di atas 400, teman-teman itu bukan saingan kalian di formasi masing-masing. Jadi gitu ya gambarnya teman-teman ya. Kalau masih ada yang bingung nanti silakan tulis di kolom komentar. Jadi setidaknya seperti itulah gambarannya. Jadi gimana kalau nilai 397 masih besar sangat kemungkinan untuk kalian bisa lanjut ke tahapan SKB gitu ya. Nah, dan berharaplah nilai yang di atas kalian itu adalah di berbeda formasi dari kalian. Otomatis nilai kalian 397 ini bisa jadi peringkat satu terbaik di formasi umum. Atau misalkan kalian disabilitas dapat nilai 397, bisa jadi kalian ini peringkat satu di formasi disabilitas. Karena nggak digabungkan nilainya sama yang formasi-formasi lainnya. Simpelnya seperti itulah. Kalau misalkan ada yang masih bingung, aku minta maaf. Setidaknya aku ngasih gambaran kalau kalian tuh masih punya peluang dengan harapan dengan syarat pertama kalian itu menurutku lulus passing grade. Nah, kedua ya yang tinggi di atas kalian, yang tinggi di atas kalian itu formasi lain. Nah, maka peluang kalian tetap terbuka. Nah, saranku kalau nilainya kayak 397 atau di atas 400 langsunglah belajar SKB gitu ya. Tempat kursusnya mana aja Bang? Di mana aja bagus? Bukunya apa aja Bang? Buku apapun misalkan ada di Shopee itu bagus terkait SKB gitu ya. Kalau mau gabung ke Telegramku juga bagus lah. Setidaknya kalian udah ada bekal dan nyuri start duluan lah biar nanti lebih siap menghadapi ujian SKB. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good luck buat semua yang nonton video ini. Kudoakan kalian nanti tahun depan bergabung menjadi keluarga besar Mahkamah Agung.